Rek, ayo cepet nang tangi yo. Rek, ayo cepet nang aduso. Ayo podo bareng-bareng delok TV. Acarane yo iku SBO TV. Saben dino acarane seru-seru. Sing nyiarno iku bapak ibu guru. Ojo lali jam 7:30. Belajar teko omah karo para guru. Apalagi acaranya kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap ceria dan semangat. Anak-anak, pagi hari ini kalian akan belajar ditemani oleh ibu guru. Masih ingat siapa nama ibu? Ya, betul sekali, nama ibu adalah Tika Pancawati dari SDN Kedencek 1 253 Kota Surabaya. Anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita biasakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, materi teks fiksi. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menentukan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Anak-anak, kalian pasti sudah pernah mendengar legenda Malin Kundang, Tangkuban Perahu, kemudian ada cerita Kancil dan Buaya, Kancil mencuri timun. Nah, cerita-cerita itu termasuk dalam cerita teks fiksi. Kira-kira apa ya pengertian teks fiksi itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Teks fiksi itu adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Jadi, teks fiksi ini ditulis oleh penulisnya itu berdasarkan imajinasi dan khayalan semata. Kemudian ciri-ciri dari cerita fiksi itu antara lain yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarangnya. Yang kedua, ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Jadi biasanya si penulis akan menyisipkan amanat atau pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita tersebut. Ciri yang ketiga adalah memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan kata yang sebenarnya. Ciri yang keempat, tidak ada sistematika baku dalam penulisan. Yang kelima, umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Jadi biasanya cerita fiksi ini bersifat hiburan ya anak-anak. Selanjutnya, jenis-jenis teks fiksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama prosa lama dan yang kedua prosa baru. Prosa lama ini adalah cerita fiksi yang masih belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Sedangkan kalau prosa baru ini sudah mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Prosa lama dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah cerita rakyat dan yang kedua adalah hikayat. Cerita rakyat ini contohnya legenda, cerita jenaka, fabel, mite, saga, dan lain sebagainya. Sedangkan hikayat ini adalah prosa yang panjang yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan prosa baru, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa prosa baru ini sudah mendapat pengaruh dari kebudayaan barat, khususnya Belanda ya anak-anak. Kenapa? Karena negara Belanda yang paling lama menjajah negara kita. Nah, prosa baru ini contohnya adalah cerpen, novel, prosa liris,
Prosa liris ini adalah prosa yang masih menggunakan unsur puisi. Kemudian ada fiksi mini. Fiksi mini adalah cerita fiksi yang pendek, yang mana alur dan ending ceritanya ini biasanya disimpulkan sendiri oleh pembaca. Selanjutnya ada 7 unsur dalam cerita fiksi anak-anak. Yang pertama ada tema. Jadi penulis tidak hanya asal menulis, tapi harus ada temanya. Tema yang digunakan boleh tema persahabatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada alur atau jalannya cerita. Ketiga ada tokoh. Selanjutnya ada latar atau setting. Kemudian ada konflik di dalam cerita tersebut. Ada pos atau sudut pandang. Dan yang terakhir ada dialog. Selanjutnya anak-anak, ayo siapa yang tahu apa itu tokoh? Pengertian tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Tokoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh utama, pinter. Yang kedua tokoh tambahan, benar sekali. Apa itu tokoh utama dan apa itu tokoh tambahan? Tokoh utama itu adalah tokoh yang selalu diceritakan dan memiliki pengaruh dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai pendukung tokoh utama. Selanjutnya, tokoh juga dibagi menjadi 2 berdasarkan wataknya. Yang pertama, apa anak-anak? Yaitu tokoh protagonis. Dan yang kedua, tokoh antagonis. Pintar. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang jelek, watak yang buruk. Oke anak-anak, sekarang kita jeda sejenak ya. Kalian bisa ambil minum, bisa ambil makan, tapi jangan kemana-mana. Tetap saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kita masih kembali dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anakku, pagi hari ini kalian coba buka buku tema kalian, tema 8 halaman 163 sampai 165. Kita akan membaca sebuah contoh cerita teks fiksi di situ. Ayo sudah dibuka anak-anak? Kita akan membaca cerita tentang kendi emas dan ular. Ibu akan memerankan di sini tokoh-tokohnya. Kalian simak bukunya atau baca bersama-sama dengan ibu ya. Siap? Oke. Kendi emas dan ular. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak. Tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari kata layak, sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pintah Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Karena melihat sebuah benda jatuh di sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Enggak apa ya, kok aneh, tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi dan sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni.
Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang, mumpung belum banyak orang tahu. Kan kita bisa langsung kaya Pak. Ya juga ya, ayo, mumpung bulan purnama. Pasti tak terlalu malam di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sungguh sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatu ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah. Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun, mereka tetap baik hati. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita
dari kendi emas dan ular. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ya, apa sih amanat dari cerita tersebut? Kita akan membahasnya setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebatku, kali ini kita akan melanjutkan materi tadi. Setelah kita tadi membaca cerita fiksi Kendi Emas dan Ular, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaannya ya. Siap-siap, kita jawab bersama. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Ayo, siapa yang tahu? Siapa anak-anak? Betul sekali, Pak Petani itu adalah tokoh utamanya. Yang kedua, pertanyaannya adalah siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Ayo anak-anak, siapa tadi tokoh pembantunya? Istri dari Pak Petani dan pasangan suami istri yang serakah. Betul sekali. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Ayo, siapa tokoh antagonisnya? Betul, tokoh antagonisnya adalah sepasang suami istri yang rakus dan serakah. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Ayo, kenapa? Sepasang suami istri tadi kok disebut tokoh antagonis? Masih ingat kan? Ya, karena mereka mempunyai sifat yang tidak baik, yaitu menguping pembicaraan orang lain, mencuri, dan pendendam. Jangan ditiru ya anak-anak. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Sikapnya bagaimana? Iya, betul anak-anak. Pak Petani sebagai tokoh utama mempunyai sikap yang baik, amanah, dan bijaksana. Ini yang perlu dicontoh ya. Selanjutnya, kira-kira apa ya amanat dari bacaan tadi? Amanat ceritanya atau pesan moralnya? Ya, yang pertama, kita harus berprasangka baik kepada teman anak-anak, harus husnudon, tidak boleh suuzan. Selanjutnya, jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik atau keadaan buruk, itu sebagai penyemangat menuju impian kita. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan tidak boleh putus semangatnya. Selalu bersemangat. Yang ketiga, Tuhan itu sangat suka orang-orang yang baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun dari tangan orang-orang jahat. Jadi jangan selalu kalian sedikit-sedikit lelah, sedikit-sedikit capek, putus asa, putus semangat, putus harapan. Tidak boleh. Harus selalu semangat ya, apapun keadaannya. Nah anak-anakku, tadi kita sudah membahas tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Kendi Emas dan Ular. Amanat ceritanya juga sudah ada. Sampailah kita anak-anak pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita belajar pengertian teks fiksi, yaitu karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Jadi siapapun bisa anak-anak menulis cerita fiksi ini berdasarkan imajinasi kalian, khayalan kalian, kalian tuangkan dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, dari cerita fiksi, maka kita dapat mengetahui tokoh, sifat-sifatnya, dan juga dapat mengambil hikmah atau pembelajaran dari cerita tersebut. Sekarang saatnya penugasan untuk kalian di rumah. Nah, perhatikan gambar ini ya anak-anak. Coba, kalau kalian disuruh mengarang atau membuat tulisan berdasarkan gambar ini, kalian pasti bisa ya. Kalian bebas, ini Edo, ini Dayu, ini Lani, ini Siti, atau kalian menulis sesuai dengan nama kalian, boleh. Jadi tugas kalian, buatlah karangan teks fiksi berdasarkan gambar di atas. Kalian tulis
kemudian kalian serahkan hasil tulisan kalian kepada Bapak Ibu guru kalian. Nanti Bapak Ibu guru akan menyeleksi, memilih yang terbaik. Bisa ya anak-anak? Nah, sudah dicatat, sudah difoto. Kalau sudah, nanti jangan lupa kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, demikian anak-anak, tanpa terasa 30 menit kita sudah bersama. Ibu berpesan, jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 5 apabila ibu ada salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.